Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan loncengnya agar mendapat lanjutan ceritanya. Kali ini saya menceritakan alur cerita Bukexiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 9. Dequatlin menyeret mayat-mayat para pengawal, selir, dan pelayan, kemudian melemparkannya ke sekeliling tubuh Pajui Kaiong yang mandi darah. 3 hari kemudian, Dequatlin muncul, dan perempuan itu tertawa melihat musuh besarnya masih belum mati. Senang sekali dia dapat membalas secara memuaskan. Pedang berkelebatan, dan seluruh bagian tubuh di bawah pusar kakek itu dicincang hancur oleh pedang di tangan Dequatlin. Setelah merasa puas melihat mayat musuh besarnya, barulah dia membuat api dan membakar gedung itu, lalu berlari keluar. Butongpai adalah sebuah perkumpulan silat besar yang sedang berkabung. Ketua Butongpai yang berusia lanjut, Kui Bok Xianjin, meninggal dunia di usia 80 tahun. Pengangkatan Kui Tek Tongjin, adik seperguruan Kui Bok Xianjin, menjadi ketua Butongpai, dianggap tidak pantas dan direbut Dequatlin melalui pertempuran. Dequatlin dapat merebut tongkat hitam kayu cendana yang sangat harum. Dequatlin dapat memporak-pondakan Butongpai, namun karena Dequatlin masih merasa sebagai murid Butongpai, sengaja tidak sampai ada murid Butongpai yang tewas. Dan ini membuat Dequatlin mulai mendapat dukungan sebagai ketua baru. Melihat kenyataan ini, Kui Tek Tongjin dan Xiao Qin Chu, murid pertama Kui Bok Xianjin, akhirnya mengalah karena menghindari jatuhnya korban pada murid-murid Butongpai. Terpecahlah murid-murid Butongpai yang menyatakan dukungan kepada Dequatlin tetap tinggal di markas Butongpai. Sementara 18 orang murid Butongpai yang setia pada tradisi Butongpai bersama Kui Tek Tongjin dan Xiao Qin Chu berpindah markas di lereng Butongsan lainnya. Demikianlah, mulai hari itu Dequatlin menjadi ketua baru Butongpai dengan harta benda berupa emas permata yang dilarikan dari Pulau Es. Dia membangun markas Butongpai menjadi bangunan yang megah, mewah, dan kuat. Karena ingin lekas melihat Butongpai menjadi perkumpulan yang kuat dan banyak anggotanya, dia pun menerima anggota-anggota baru. Anggota itu diterima dari golongan apapun juga. Mulailah Dequatlin mengatur dan merencanakan cita-cita untuk putranya. Diam-diam dia mengadakan kontak dan mencari kesempatan untuk menghubungi para pembesar tinggi yang merupakan kekuatan rahasia untuk memberontak terhadap kaisar. Inilah cita-cita Dequatlin. Dia pernah menjadi ratu, menjadi istri seorang raja, biarpun hanya raja kecil yang menguasai kerajaan Pulau Es. Karena itu, dia menganggap bahwa putranya, Han Buong, adalah seorang pangeran. Seorang pangeran haruslah bercita-cita menjadi raja, bukan raja kecil yang hanya menguasai sebuah pulau, melainkan raja besar. Dan satu-satunya jalan untuk dapat mencapai ini hanyalah menggulingkan kaisar. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Han Swathong. Seperti kita ketahui, Swathong yang berwatak keras marah-marah ketika melihat Xin Leong menolong seekor beruang dan tidak memperdulikan dia.
Namun betapa bingung dan kagetnya ketika mendapat kenyataan. Dia tersesat jalan dan tidak tahu lagi di mana dia meninggalkan Sin Leong. Demikian banyaknya pulau yang sama bentuknya di lautan. Banyak sekali bongkahan-bongkahan es yang datang dan pergi. Setelah berputar-putar tanpa hasil dan yakin bahwa dia berada makin jauh dari tempat di mana Sin Leong berada, dia pun berteriak-teriak memanggil dengan mengerahkan kikang tanpa ada jawaban. Akhirnya dia memutar perahu keluar dari daerah penuh pulau kecil yang membingungkan itu. Pada suatu hari tampak olehnya garis hitam. Garis itu masih jauh sekali. Akan tetapi dengan girang dia dapat mengenal bahwa garis hitam yang amat panjang membujur itu adalah sebuah daratan yang agaknya tiada bertepi. Dia segera membelokkan perahunya menuju garis hitam itu. Ketika perahunya sudah tiba di dekat pantai yang sunyi, dia melihat ada sebuah perahu lain yang meluncur cepat dari sebelah kirinya. Perahu itu kecil dan di dalamnya ada seorang laki-laki muda yang kelihatannya gagah dan tampan. Dengan susah payah melalui adu kepandaian, akhirnya Kwe Lun, murid dari Lam Hain Senjin, dapat berkenalan dengan Swat Hong. Kwe Lun sangat kaget dan hampir berlutut mendengar Swat Hong, putri raja dari Pulau Es. Maka tak heran dalam beberapa gebrakan saja dia dapat dikalahkan. Kwe Lun harus berjanji tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang asal-usul Swat Hong. Kwe Lun berjanji akan membantu mencari suhengnya, dan Swat Hong juga berjanji membantu Kwe Lun untuk menghancurkan komplotan busuk yang merajalela di kota Leng Xiabun. Berangkatlah kedua orang muda itu menuju ke kota Leng Xiabun yang letaknya tidak jauh dari pantai laut muara sungai Huai. Kota Leng Xiabun merupakan kota yang ramai dan padat penduduknya, karena daerah ini merupakan daerah perdagangan yang menampung datangnya hasil bumi dari pedalaman untuk dibawa oleh perahu-perahu ke pantai laut yang lain. Juga merupakan pasar besar bagi nelayan, maka penduduk cukup makmur. Rumah-rumah besar, toko-toko, hotel-hotel, dan restoran-restoran membuktikan kemakmuran kota itu. Akan tetapi muncul juga manusia-manusia yang mempergunakan kesempatan itu mencari keuntungan dan menumpuk harta benda dengan cara yang tidak memperdulikan nilai-nilai kemanusiaan. Telah bertahun-tahun di kota itu merajalela komplotan yang dipimpin oleh hartawan bernama Cui Bong Bo Jin yang terkenal dengan Ciu Wang Wei, hartawan Ciu. Sebenarnya Ciu Wang Wei adalah bekas seorang perampok tunggal yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah rambutnya mulai putih dan dia berhasil mengumpulkan kekayaan, tinggallah dia di kota Leng Xiabun menjadi seorang pedagang. Mula-mula dia mendirikan sebuah rumah makan. Setelah rumah makannya maju, dia membuka rumah judi dan rumah penginapan. Dia mengumpulkan bekas teman-temannya dari dunia hitam untuk bekerja kepadanya dan merangkap sebagai tukang pukul. Akan tetapi, Ciu Wang Wei melarang keras kepada anak buahnya untuk memperlihatkan sikap kasar dan sewenang-wenang, karena dia maklum bahwa itu bukan merupakan cara untuk mengumpulkan kekayaan di sebuah kota. Ciu Wang Wei mempengaruhi para pembesar kota itu dengan jalan seringkali mengirimkan hadiah kepada mereka, bahkan bukan hanya uang saja. Akan tetapi, dia juga mempergunakan wanita-wanita muda. Terkenalah hotel dan rumah judi yang didirikan Ciu Wang Wei.
karena kedua tempat itu juga merupakan tempat pelesir di mana disediakan perempuan muda sebagai pelacur kelas tinggi. Biarpun banyak penduduk Leng Xiaobun yang menjadi korban judi, banyak rumah tangga berantakan, namun tidak ada orang yang mampu menyalahkan Ciu Wangwei. Rumah judi, hotel dan restoran yang dibukanya adalah sah dan mendapat restu serta perlindungan dari para pembesar setempat. Bahkan secara terang-terangan, hampir semua pembesar di kota itu menjadi langganan Ciu Wangwei. Pada waktu yang bersamaan, terjadi geger di dusun-dusun di sekitar daerah itu. Banyak terjadi pembelian gadis-gadis muda. Banyak terjadi penculikan. Keluarga gadis itu melakukan penyelidikan dan mereka akhirnya dapat menemukan anak gadis mereka di Leng Xiaobun dalam keadaan yang menyedihkan karena sudah menjadi pelacur. Ada juga yang hilang sama sekali, bahkan ada yang terlunta-lunta sebagai seorang wanita gila. Bersambung ke jilid 10.